Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 293. Dan malam hari ini kita kedatangan bintang tamu perdana hadir ke Dialog Positif, Mas Hans. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Hans sekali lagi. Terima kasih Mas Hans sudah hadir ke Dialog Positif malam hari ini, dan malam hari ini kita akan berbicara tentang psikologi spiritual. Tanpa berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita malam hari ini. Apa kabar Mas Hans? Alhamdulillah kabar baik, Kang Abu. Alhamdulillah. Aduh, hatur nuhun nih sudah hadir di Dialog Positif. Terima kasih banyak. Baik Mas Hans, malam hari ini kita akan banyak berbincang-bincang tentang psikologi spiritual. Namun mungkin karena Mas Hans perdana, jadi mungkin di awal ada introduction dulu mungkin ya, dan monggo silakan untuk mengintroduce dirinya. Silakan Mas Hans. Baik, makasih Kang Abu. Perkenalkan saya Hans. Namanya sebenarnya Yohanes Franz Lakahija. Saya saat ini bekerja sebagai dosen psikologi di Fakultas Psikologi Undip, dan spesialisasi saya memang di bidang psikologi yang diangkat oleh Kang Abu malam hari ini. Psikologi spiritual itu bahasa awamnya. Kalau bahasa yang lebih berat sedikit namanya psikologi transpersonal, itu sama saja. Mungkin itu sedikit latar belakang, nanti pelan-pelan seiring dengan materi yang saya sampaikan akan menjadi lebih jelas gitu, Kang Abu. Makasih. Oke, wah seru nih. Jadi psikologi, jadi memang ada jurusan khusus psikologi yang spiritual tuh emang udah ada gitu ya, Mas Hans ya? Sudah ada, tapi sayangnya di Indonesia belum ada. Dia baru dibuka di Amerika dan Inggris, sehingga untuk belajar itu harus ke sana dulu. Oh gitu, wah. Iya. Okay. Kalau gitu nanti kalau udah masuk Indonesia saya mau daftar kuliah lagi ya. Iya. Oke Mas Hans, langsung kita akan mendengarkan pemaparan tentang apa sih psikologi spiritual ini yang belum ada di Indonesia nih. Nah, tampaknya menarik sekali antara psikologi dan spiritual, kalau digabung akan bermakna untuk apapun bagi kita semua. Silakan Mas Hans. Baik, Kang Abu sambil mempersiapkan materi, mungkin saya akan memajang slide ya Kang Abu ya. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di acara Dialog Positif malam hari ini, pertama sekali saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya untuk Kang Abu yang memperkenalkan saya untuk tampil bareng dengan Kang Abu di acara Dialog Positif ini. Dialog yang sangat-sangat menjanjikan di masa depan, di mana kita sekarang ini banyak dibombardir dengan hal-hal negatif lewat acara seperti yang dirintis dan terus digalang oleh Kang Abu ini. Saya pikir masa depan Indonesia bersandar pada informasi-informasi positif seperti ini. Dan untuk malam hari ini saya akan berbicara tentang psikologi spiritual. Bahasa awam seperti itu, kalau dalam dunia akademis disebut psikologi transpersonal. Kenapa disebut psikologi transpersonal? Nanti akan pelan-pelan menjadi jelas. Nah, saya cerita sedikit kenapa psikologi transpersonal atau psikologi spiritual ini penting untuk kita bicarakan. Ini terkait dengan apa yang secara pribadi saya alami sendiri, bahwa saya masuk ke psikologi itu bukan karena saya ingin mempelajari ilmu ini, bukan. Saya merasakan sesuatu di dalam saya memukul-mukul saya. Selalu bertanya, apa ini? Mengganggu hari-hari saya, membuat gambaran suram tentang hidup ini. Hidup ini baik-baik saja, tapi kok menjadi suram? Sesuatu pasti membuat suram dari dalam diri saya. Lalu saya belajar psikologi, dan di psikologi Indonesia ini memang banyak ditawarkan psikologi barat. Dan memang seperti itu yang umum kita temui ketika belajar psikologi di negara kita ini. Sampai pada titik tertentu, saya bertemu dengan ajaran-ajaran timur, termasuk ajaran Jawa terutama ya. Lalu saya berpikir, ini psikologi yang bagus ini. Di mana saya bisa belajar? Saya lihat di lingkungan saya sendiri yang adalah negara di timur, kok nggak menyediakan obrolan tentang ini. Dan yang tersedia itu cuma di Amerika dan Inggris. Maka saya kemudian berangkat ke sana untuk belajar tentang psikologi transpersonal atau spiritual itu. Dan begitulah saya bergabung dengan orang-orang yang berwajah-wajah bule semuanya.
Mereka adalah orang-orang Inggris, orang-orang dari Amerika Latin, orang-orang Eropa. Lah, kok seperti ini? Mereka bicara tentang Buddhis, mereka bicara tentang tasawuf, mereka berbicara tentang yoga, mereka berbicara tentang ajaran-ajaran timur dengan logat mereka yang barat itu. Nah, saya ada di antara mereka waktu itu dan ini membuat saya sedikit sedih kenapa orang-orang di negara saya justru yang dekat sekali dengan ajaran timur tidak menghidupkan ini. Dan saya melihat bahwa Kang Abu dalam bahasa yang sangat membumi itu menularkan ajaran-ajaran timur ke kita semua dan ini harus kita support ke depannya karena psikologi masa depan akan mengarah ke situ, soal waktu saja cepat atau lambat. Nah, hari ini mungkin akan menjadi peristiwa pembuka untuk ngobrol sedikit ilmiah tentang psikologi spiritual atau psikologi transpersonal yang semestinya Kang Abu tanpa sadar sudah menularkan itu ke Bapak Ibu teman-teman semua. Hari ini saya perjelas saja posisinya ya. Amin, amin. Nah, psikologi transpersonal atau psikologi spiritual itu adalah aliran psikologi yang bisa dikatakan sebagai aliran terkini, berkembang belakangan ini. Artinya, sebelum itu ada aliran-aliran psikologi yang belakangan ini baru memuncak pada aliran-aliran spiritual ini. Dan itu yang mau kita bicarakan hari ini. Sayangnya, kita nggak bisa bicarakan ini to the point. Kita harus mengaitkannya dengan psikologi-psikologi yang berkembang sebelumnya. Nah, malam hari ini kita membicarakan dulu aliran-aliran psikologi yang ada sebelumnya. Nanti kita akan mengerucut pada psikologi transpersonal ini. Saya sudah membuat format yang sangat sederhana, ya. Nggak usah khawatir, obrolan kita malam hari ini sudah saya setel dalam bahasa yang sesimpel mungkin. Nanti Kang Abu bisa mengklarifikasi kalau ada bahasa yang mungkin terlalu berat ya. Nah, ini 4 aliran besar dalam psikologi. Yang pertama, yang bagian hitam itu istilah yang berat, istilah yang sering kita temui kalau kita belajar dalam dunia akademis. Yang berwarna kuning itu istilah awamnya, sama saja, ada bedanya ya. Aliran pertama itu psikoanalisis, kata orang psikologi. Bisa kita awamkan menjadi psikologi ketidaksadaran. Psikologi yang kedua yang namanya psikologi behavioral. Bahasa awamnya psikologi pembiasaan. Yang ketiga psikologi humanistik. Bahasa awamnya psikologi pertumbuhan atau psikologi menjadi mekar seperti apa. Yang keempat psikologi transpersonal atau bahasa awamnya psikologi spiritual. Nah, dilihat dulu layar ini, familiarkan diri sendiri, biasakan diri sendiri dulu dengan istilah ini. Mungkin nanti saya tukar-tukar ya, psikoanalisis, psikologi ketidaksadaran, psikologi behavioral, psikologi pembiasaan, sama saja, psikologi humanistik, psikologi pertumbuhan, psikologi transpersonal, psikologi spiritual. Fokus kita semestinya yang 4 ini. Tapi dalam psikologi kita nggak bisa bicara yang 4 kalau nggak menyinggung dulu 1, 2, 3. Nah, hari ini bersyukur sekali Kang Abu mengundang saya, kita bisa bicara psikologi ya secara lebih lengkap malam hari ini. Saya mulai ya dengan yang pertama, psikoanalisis atau psikologi ketidaksadaran. Nah, kita lihat di sini dalam psikologi ketidaksadaran yang mau kita sasar itu dunia ketidaksadaran. Ada dunia itu. Tapi dalam bahasa awam di Indonesia itu seringkali mereka membunyikan alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu masih dangkal. Di bawahnya itu ada yang namanya alam ketidaksadaran. Nah, saya pakai gambar ini supaya jelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat saya, teman-teman semua melihat saya di layar, ini melihat badannya Hans. Kalau masuk ke balik badannya Hans ini, ketemu yang namanya dunia kejiwaan. Nah, begitu masuk ke dunia kejiwaan ini, dalam psikologi ketidaksadaran tadi, dibagi menjadi 3 wilayah besar. Yaitu disebut wilayah sadar. Di bawahnya sini sedikit nih, disebut wilayah bawah sadar. Di bawahnya lagi ada yang disebut wilayah tidak sadar.
tidak sadar. Saat saya melihat Bapak Ibu sedang mikir kata-kata saya yang keluar ini, nah bunyi-bunyi yang saya ucapkan ini berasal dari wilayah bawah sadar saya, masih gampang saya panggil. Jadi informasi yang ada di dalam diri saya yang gak sewaktu-waktu keluar, tapi masih bisa saya panggil seperti nomor telepon Kang Abu, terus nama program Kang Abu, dialog positif, itu gak sewaktu-waktu muncul di sini. Tapi dia tersimpan di dunia bawah sadar saya yang sewaktu-waktu bisa saya panggil. Di bawahnya lagi ada dunia tidak sadar. Disebut tidak sadar karena kita memang gak sadar, kita gak tahu, tapi dia ada. Bahkan wilayah itu adalah wilayah terbesarnya dunia kejiwaan manusia. Peletak dasar aliran ini, psikologi ketidaksadaran dari Jerman ya, dia mengatakan, di Psyche gleich einem Eisberg, nur ein Siebtel ihrer Masse schwimmt über Wasser. Jiwa manusia itu ibarat gunung es. Jadi yang kelihatan dari Hans ini jiwanya cuma 1/7 saja. Nah, sisanya itu di alam bawah sadar dan alam ketidaksadaran. Alam ketidaksadaran dan bawah sadar ini nggak berhenti bekerja 24 jam dalam sehari, 52 minggu dalam setahun, dan 365 hari dalam setahun. Nah, saat kita tidur jangan pikir semuanya baik-baik saja. Pada saat itulah isi-isi di dalam dunia ini keluar dalam bentuk cerita-cerita mimpi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tentang hipnosis. Hipnosis itu mengakses ini. Kadang-kadang kalau cukup dalam dia mengakses ini. Nah, dari manakah datangnya masalah-masalah psikologis? Datangnya dari dunia tidak sadar ini. Sehingga aliran psikologi yang disebut aliran psikologi ketidaksadaran adalah psikologi yang berusaha mengakses dunia ketidaksadaran itu untuk mencari akar persoalan psikologis seseorang. Nah, sekarang saya cerita. Semua peristiwa hidup kita tidak ada satupun yang lolos dari dunia kejiwaan kita. Semuanya masuk ke wilayah ini. Nah, tersimpan di sini, komplit, lengkap, tidak ada satupun yang hilang. Kadang-kadang ada peristiwa yang mengganggu kita dalam hidup kita dan kita menolak itu, menyayangkan itu. Kenapa sampai terjadi? Bahkan ingin membuangnya dari pengalaman kita. Nah, peristiwa di mana ada pengalaman yang kita tolak, ingin kita buang, kita ingin menganggap itu sebagai sesuatu yang kalau bisa saya nggak ingat lagi. Nah, bisa saja itu kemudian masuk ke sini dan tersimpan sebagai memori yang nggak enak. Dia tinggal di sini dan selama kita nggak mengeluarkannya, selama itu pula dia mengganggu kita dalam macam-macam cara. Nah, inilah yang kemudian menjadi akar persoalan psikologis. Ada sesuatu yang tersimpan di sini, sudah tidak kita sadari, dan dia mengganggu hari-hari kita. Nah, seperti itu gambaran kasarnya ya. Saya nggak akan masuk ini lebih jauh, mungkin kita butuh sesi khusus nantinya, tapi paling nggak sudah paham. Oh, aliran psikologi yang pertama, yang namanya psikoanalisis itu, yang namanya psikologi ketidaksadaran itu ternyata bicara tentang dunia tidak sadar, yang isinya seluruh pengalaman hidup manusia yang sudah tidak disadari. Kalau pengalaman itu menyakitkan, dia tersimpan di situ. Pengalaman itu menyenangkan, ya tersimpan juga di situ. Nah, gangguan psikologis tentu saja munculnya dari pengalaman gak menyenangkan itu, yang naik ke atas. Jadi secara singkat begini, kita mengisi alam tidak sadar kita dengan seluruh pengalaman hidup kita. Nah, itu normal, sehingga pengalaman setiap orang tentu saja berbeda. Nah, dari dalam situlah keluar informasi-informasi masa lalu. Kalau informasi-informasi masa lalu itu menyakitkan, dia semestinya nggak menyakitkan kok. Dia cuma minta diselesaikan, tapi banyak orang melarikan diri. Akibatnya banyak memori-memori nggak enak itu terkatung-katung di dalam. Minta diselesaikan. Karena itu orang-orang psikologi dari aliran ini
adalah orang-orang yang berniat mengeluarkan memori-memori ketahan supaya orang itu merasa lega dari dalam, rasa plong dari dalam, setelah itu dia merasa ringan dengan hidupnya. Seperti itu ya gambaran kasarnya. Sudah, kita lewati aliran psikologi yang pertama yang namanya psikoanalisis atau psikologi ketidaksadaran. Kita masuk ke aliran psikologi yang kedua, yang dalam istilah akademisnya itu psikologi behavioral, dalam bahasa awamnya psikologi pembiasaan. Nah, dalam psikologi ini kita diajarkan bahwa banyak sekali perilaku manusia itu ternyata gampang sekali dibentuk, gampang sekali dibuatkan polanya. Seperti kalau kita melihat binatang itu, ya, melihat anjing yang tadinya nggak mau nurut, kita latih sedemikian rupa, dia kemudian bisa menurut lewat jalur dibiasain. Nah, psikologi yang dari aliran ini sangat jago soal bagaimana membiasakan orang menjadi seperti yang mereka mau. Psikologi ini memang banyak bersandar pada penelitian tentang binatang. Saya, itu Kang Abu, bisa membuat air liur orang keluar, membuat air liur anjing itu keluar dengan menepuk jidat saya 4 kali seperti ini. Saya bisa membuat anjing itu mengeluarkan air liur. Caranya sangat sederhana. Saya buat dia kelaparan. Begitu dia sudah kelaparan, maka keinginan terbesarnya itu makan. Nah, saya munculkan makanan di depannya. Bersamaan dengan itu saya tepuk jidat saya 4 kali. Saya buat pola sedemikian rupa berulang. Nanti suatu saat tanpa makanan pun, ketika saya menepuk jidatku, air liurnya akan keluar secara mengikuti natural, tepuk natural. Itu yang terjadi dalam psikologi pembiasaan ini. Lalu saya pernah juga Kang Abu suatu saat ke toko akuarium, saya ketok itu akuariumnya, lalu saya ditegur penjualnya. Dia bilang, tolong Pak, jangan ditepuk seperti itu, ikannya stres. Saya lalu pulang, berpikir, apa iya? Saya mau coba sekarang bagaimana saya mengetuk akuarium, tapi yang terjadi kemudian ikannya itu senang dan menari-nari. Saya buat ikannya kelaparan, agak jahat memang. Setelah lapar sekali, saya ketok akuariumnya, berbarengan dengan itu saya jatuhkan makanan. Nah, dia datang makan makanan itu dalam keadaan sangat lapar sekali. Pola yang sama saya ulang, sampai suatu saat tanpa makanan pun saya ketok akuariumnya, ikannya merapat ke saya dengan senang sekali. Nah, ikannya yang secara alami itu lari ketika diketuk, ternyata bisa dibuat malah merapat pada saat mengetok akuarium. Bisa saja kita ganti, nggak harus ketok-ketokan. Mau goyang ngebor di depan akuarium sambil beri makan bisa. Jadi setiap kali kita goyang ngebor, dia akan menari-nari mengikuti berharap segera diberi makan. Yang di bawah itu coba lihat. Kalau mata biasa melihat, loh kok bisa ya? Yang namanya merpati bermain pingpong, ada triknya. Satu-satu dulu tuh, dibuat kelaparan. Lalu ketika dia mematuk pingpong itu dikasih makan. Kalau dia nggak matuk, jangan dikasih makan. Begitu dia patuk lagi, kasih makan. Begitu pola itu terjadi, dia dipasangkan dengan merpati lain yang juga sudah dilatih. Nah, mereka akan kelihatan seperti bermain pingpong di mata biasa, di mata orang biasa. Tapi sebenarnya telah dibiasakan. Istilah teknisnya dibiasakan itu dikondisikan. Ini jagonya orang-orang aliran pembiasaan ini ya, behavioral. Kucing itu bagi mata biasa cerdas sekali. Kok bisa buka kandang yang ditutup? Jangan dulu bilang cerdas. Itu kucing yang tadinya kelaparan sekali, lalu kemudian di depannya disodorin makanan ya. Dia menjadi sangat agresif, berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari situ, cakar sana cakar sini sampai suatu saat dia berhasil membukanya. Nah, setelah itu ketika dia dikurung dan disodorin makanan lagi, dia lebih cepat bisa membuka kandangnya sendiri. Bukan pintar. Semua ini adalah proses pembiasaan. Dan inilah yang banyak kemudian tanpa sadar diberlakukan pada manusia. Pada titik yang paling ekstrim, inilah yang terjadi pada orang yang dicuci otaknya itu, di brainwashing, istilah yang sering kita dengar, brainwash ya. Nah, prinsip ini juga sering kita temui semestinya dalam hipnosis ya.
Itu aliran kedua, bahwa manusia bisa dibiasakan dengan hukum-hukum tertentu, pola-pola tertentu. Dua hal dibuat saling terkait, setelah itu diulang-ulang sampai pola itu jadi. Nah, dia kemudian bisa menjadi seperti yang kita maui. Nah, itu aliran kedua. Ya. Aliran ketiga yang namanya psikologi humanistik atau psikologi pertumbuhan. Ini cara berpikirnya berbeda lagi. Mereka bilang manusia itu nggak ditentukan masa lalu. Ya, memang masa lalu mempengaruhinya. Manusia juga bukan seperti binatang yang mau dipermainkan lewat pola-pola seperti tadi. Bukan. Manusia itu makhluk cantik yang kalau dapat lahan yang bagus, dapat support yang bagus dari lingkungannya, dapat cinta yang cukup dari lingkungannya, dia akan bertumbuh pelan-pelan sampai pada level maksimalnya dan dia bisa berbuah cinta bagi sesamanya. Nah, kalau mau ngomong tentang cinta, mau ngomong tentang hal-hal positif tentang manusia, bahwa manusia itu baik, manusia bertumbuh ke arah yang sangat sehat, nah itu dibicarakan di psikologi humanistik. Orang-orang humanistik bilang, manusia itu pada dasarnya baik kok semuanya. Tapi kemudian kalau kita lihat dia menjadi jahat atau menjadi buruk, pasti sesuatu terjadi dalam hidupnya. Dan salah satu yang kita curigai, yang menyebabkan orang yang baik menjadi rusak, itu adalah penilaian-penilaian yang kita berikan ke dia, judgment-judgment yang kita berikan ke dia. Itu semua bakal merusak manusia dalam perkembangannya. Ada seorang filsuf Prancis, namanya Jean-Paul Sartre, begitu cara bunyinya, ikut saya saja, memang baca Prancisnya seperti itu. Jean-Paul Sartre, dia bilang, dia peraih hadiah Nobel. Dia bilang betapa jahatnya manusia ini kadang-kadang. Dia tidak biarkan orang lain menjadi dirinya sendiri. Dia tidak membiarkan orang lain menjadi apa adanya. Mereka mau membuat orang lain menjadi seperti yang mereka mau. Jadi dia bilang, saya ini kalau dibiarkan tumbuh, akan tumbuh sehat kok. Tapi karena saya dibebankan harus begini, pokoknya begini, jangan begitu. Akibatnya saya hidup menurut yang orang lain mau, bukan menurut yang saya mau. Karena itu dia bilang, orang lain itu, tatapan orang lain itu nggak melihat aku apa adanya. Mereka selalu melihat aku dengan penilaian-penilaian, dengan maunya, dengan agendanya. Lalu dia bilang dalam bukunya yang terkenal, orang lain itu neraka kok. L'enfer, c'est les autres, bahasa Perancis. Orang lain itu neraka. Nah, bukan berarti orang lain itu kita musuhi, bukan. Orang lain itu menjadi neraka ketika saya yang sudah baik ini dalam pertumbuhanku justru dipaksa menjadi seperti yang mereka mau. Nah, orang-orang aliran humanistik ini berpikir, manusia jangan digituin dong, mari kita support dia. Kita bantu dia tumbuh subur dalam dunianya, dalam versinya. Jangan memaksakan apapun ke dia. Nah, kalau ketemu orang-orang psikologi yang berpikir seperti itu, biasanya dari aliran humanistik. Mereka biasanya sangat-sangat membolehkan, dia sangat ramah, dia menjaga dirinya supaya nggak menilai orang lain, nggak menjudge orang lain. Enak kok barang orang-orang ini, ya. Nah, dari aliran inilah kemudian muncul terapis-terapis, psikolog-psikolog itu yang berusaha menyembuhkan orang yang sudah menjadi korban dari penilaian orang lain, judgement orang lain. Karena saya akui memang orang-orang yang sering datang ke saya untuk konsultasi misalnya, itu kebanyakan orang yang semestinya baik kok di hatinya itu, tapi dia sudah begitu banyak menyimpan marah akibat disalah mengerti. Tumpukan disalah mengerti inilah yang membuat dia sakit. Sehingga kalau kita ketemu psikolog dari aliran humanistik, itu biasanya mereka mau membuang rasa sakit kita akibat salah dimengerti itu. Ya. Nah, saya sudah bicara 3 aliran secara umum, bahwa ada aliran psikoanalisis atau psikologi ketidaksadaran yang mengatakan bahwa ada dunia ketidaksadaran dalam diri kita. Kalau ada masalah nggak diselesaikan dan tersimpan di situ, ya ganggu terus kita sampai kapanpun. Dia minta diselesaikan. Lewat mimpi dia bisa ganggu, lewat perilaku aneh-aneh dia bisa muncul,
Dia nggak muncul dari mana-mana kok. Datangnya dari dunia ketidaksadaran itu. Bagi psikolog yang akrab dengan ini, dia akan narik keluar memori yang masih ketahan itu, diselesaikan baik-baik. Ya. Lalu ada psikolog yang jago dalam hal membiasakan. Itu namanya psikolog behavioral. Dan yang ketiga, ada psikolog yang sangat membolehkan seseorang menjadi dirinya sendiri. Bahkan didorong ke arah maksimalnya. Itu yang disebut psikologi humanistik atau psikologi pertumbuhan. Dan sekali lagi, dan dari psikologi humanistik inilah keluar yang namanya psikologi transpersonal atau psikologi spiritual. Jangan tanggung, mendorong orang ke arah maksimal, dorong dia sampai ketemu dengan Tuhannya, dorong dia sampai ketemu dengan ruhnya, dorong dia sampai ketemu dengan jiwa terdalamnya. Itulah yang menjadi perhatian teman-teman dari psikologi transpersonal, mendorong manusia ke arah dirinya yang terdalam, terserah mau diberi nama apa. Teman-teman dari tasawuf bilang ruh, silahkan. Teman-teman dari tradisi Hindu bilang Atman, silahkan. Teman-teman dari tradisi Buddhis bilang syunyata atau kekosongan, silahkan. Teman-teman dari Jawa bilang kasunyatan, silahkan. Mau diberi nama apa saja, silahkan. Tapi ada bagian dari dunia batin kita di dalam yang terdalam, yang kalau bisa diakses, rasa damai itu akan terpancar keluar. Dan bersyukurlah kita orang-orang timur hidup dalam suasana seperti itu. Saya nggak harus tunjuk orangnya ini atau orang itu, siapa saya. Tapi ada. Kalau hati kita terbuka, kita akan bisa merasakan vibrasi mereka kok. Mereka itu orang-orang yang sudah mengakses jiwanya yang terdalam, dan itu nggak gampang. Tidak gampang. Tidak gampang. Jadi kalau ketemu orang seperti itu jangan sia-siakan. Merapatlah. Karena itu manusia-manusia langkah kok. Sekarang kita fokus ke psikologi transpersonal. Kita bicarakan ini. Atau psikologi spiritual yang menjadi pilihan Kang Abu malam ini. Ini bukan pilihan saya ya, ini pilihannya Kang Abu. Saya bicarakan sekarang. Manusia dalam pandangan timur itu kita bisa lihat sebagai makhluk yang punya badan. Dan jauh di dalamnya ada yang namanya jiwa. Ini stabil kok sampai kapanpun ya. Dia nggak goyang-goyang, stabil. Mau disebut ruh, silahkan. Boleh diparalelkan. Mau disebut Atman, silahkan. Mau disebut syunyata, silakan. Mau disebut jati diri, silakan. Mau disebut diri terdalam, silakan. Mau disebut diri fundamental, silakan. Mau disebut diri yang asli, silakan. Dia ada. Sayangnya kita seringkali putus hubungan. Akibat putus hubungan itu terjadilah yang namanya derita kehidupan, kesusahan kehidupan. Pertanyaannya sekarang, kok kita yang punya jiwa terdalam itu, punya roh, punya atman, punya syunyata, jati diri, diri terdalam, diri spiritual, kalau dia ada, kalau memang ada, kok bisa aku nggak bisa akses dia? Tidak gampang ke sana. Ada tirai tipis, meskipun tipis tapi kemampuannya mengganggu dahsyat sekali. Yang di tengah ini tirainya tipis sekali. Pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, gudang memori kita, itulah yang mengganggu hidup kita. Dalam bahasa Sanskerta itu disebut manas, dalam bahasa Inggris itu disebut mind. Jadi kalau saya mengatakan mind dalam bahasa Inggris, bahasa Sanskertanya manas, saya terpaksa menggunakan kata manas, karena kalau ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu sulit, nggak ada. Yang ada pikiran, bukan, mind bukan pikiran, pemikiran bukan juga. Mind itu kumpulan, gerombolan pikiran, gerombolan perasaan, gerombolan emosi yang ada buat kita amburadul dari dalam. Itu namanya mind.
dan psikologi barat itu bicarain dunia ini. Mandek di sini. Mandek di sini. Nah, sekarang istilah main ini kalau kita tahu sejarahnya, dia berasal dari timur kok. Bahasa Sanskerta itu manas. Manas ini saya ulang lagi, pikiran, perasaan, emosi yang goyang-goyang terus dalam diri kita siang malam. Pikiran, perasaan, emosi itu goyang-goyang karena dia terhubung dengan gudang memori kita. Setiap orang punya gudang memorinya masing-masing, beda antar orang, sehingga secara alami pikirannya berbeda, perasaannya berbeda, emosinya berbeda-beda. Nah, semua itu ada di dunia ini. Istilah manas ini kemudian menjadi bahasa Latin mens. Kita kemudian mengenal kata ini lewat slogan olahraga yang berbunyi mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Nah, mens. Dari mens ini kemudian berubah lagi dalam bahasa Inggris menjadi mental. Dunia mental ini kemudian dijadikan kata mind. Jadi mind ini kalau ditelusuri sampai pada manas. Tapi karena kita sudah menghapus istilah manas dalam literatur kita, kita jadi kelabaan sendiri ketika mau menerjemahkan kata mind ini. Karena itu saya menghidupkan lagi kata manas ini. Manas ini sama dengan mind. Gitu ya, saya ulangi lagi. Di balik badannya Hans ini ada yang namanya manas. Manas itu pikirannya Hans, perasaannya Hans, emosinya Hans, yang terhubung dengan gudang memorinya Hans. Itulah penghalang kita untuk bisa mengakses jati diri. Sehingga dalam pandangan spiritual, entah itu tasawuf, entah itu Buddhis, entah itu Hindu, mereka bilang, di antara kamu dan Allah, enggak ada apa-apa selain pikiran, perasaan, emosi yang berkecamuk itu. Kalau begitu gimana caranya supaya bisa mengakses jiwa itu? Ya tenangkan itu, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Satu-satunya cara, tenangkan itu. Berbahagialah orang yang menenangkan manasnya. Karena dengan itu pintu yang selama ini ketutup, pelan-pelan kebuka. Semakin tenang, semakin kebuka. Lebih tenang, lebih kebuka. Tenang banget, ya kebuka banget. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang kita sebut spiritual itu. Sehingga kadang-kadang kita tuh nggak ngerti mereka. Mereka berbicara dari dunia spiritual yang dalam, kita masih berbicara pada level manas. Seringkali terjadi salah paham. Ini yang membuat kita kadang-kadang diberi wejangan bagus dari orang bijak, kita salah paham. Yang buat kita salah paham ya apa? Manas kita ini. Dan ingat, yang namanya ego, yang buat kita egois itu, yang membuat kita merasa besar itu hidupnya di wilayah ini loh. Itulah sebabnya tokoh-tokoh spiritual sepertinya mereka sepakat bekerja sama gebukin si ego ini. Kalau bisa gebukin habis-habisan. Karena dialah dedengkot yang membuat porak-poranda kita. Dialah yang bermain di balik pikiran yang amburadul itu. Perasaan yang amburadul itu, emosi yang amburadul itu, di balik kesombongan kita, merasa tinggi, merasa besar, itu ego yang bermain di wilayah sini. Dan ego ini bisa memperbudak yang namanya intelek kita. Bisa. Intelek ini barang netral kok, dia manut-manut saja pada majikannya. Saya misalnya, cemburu pada Kang Abu. Cemburu ini rasa, emosi cemburu keluar. Nah ini yang nyemprotin ego. Karena saya bilang, loh kok Kang Abu lebih terkenal dari saya ya. Nah saya lalu merancang macam-macam cara supaya bagaimana Kang Abu itu bisa terlihat lebih rendah dari saya. Ketika merancang ini intelek bermain enggak? Bermain. Tapi dalam kendali ego. Nah, intelek atau akal ini jangan diandalkan. Jangan. Wajar saja kadang-kadang orang itu pintar, tapi kemudian dalam titik tertentu menjadi berperilaku bodoh. Berarti dia dihack
Dihack itu bahasa Indonesianya apa ya Kang Abu ya? Dihack tuh apa ya? Diretas gitu ya? Atau apa Ya ya? diretas, Diretas ya. kepintarannya diretas oleh egonya sendiri. Nah, hati-hati sama ego ini, licik sekali. Dia nggak kelihatan tapi dia kerja di sini. Itulah sebabnya ada slogan Jalaluddin Rumi biasanya tuh menyerang ego ini. Di antara kamu dan Allah gak ada apapun selain egomu. Artinya gebukin dia. Kalau bisa sampai sekarat. Nah, pada orang-orang spiritual egonya masih ada, tapi egonya sudah mati gaya. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah ada tapi mati gaya. Ego ini nggak bisa dibunuh loh ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu sebabnya bedanya kita-kita ini dengan orang-orang yang sudah matang, terserah mau disebut apa, ma'rifat atau apapun itu, bedanya kita, mereka egonya udah mati gaya, sudah nggak neko-neko, nggak bisa macam-macam. Kita ini, ego kita masih berkuasa, sehingga seringkali ya dipermainkan oleh ego yang nakal ini. Begitu gambaran sekilas ya tentang cara berpikir orang transpersonal. Nah, bagaimana mengakses dunia spiritual itu? Ya lihat tradisi kita masing-masing. Tidak ada cara lain. Mau di Yunani, mau di Barat, mau di Indonesia, semuanya bilang masuklah ke dalam dirimu sendiri. Dibunyikan dalam macam-macam cara terserah. Dalam bahasa Yunani itu gnosis yauton, kenali dirimu sendiri. Ke bahasa Inggrisnya know yourself. Dalam bahasa Jawanya itu mangertos awaipun piyamba. Ngerti diri sendiri, nggak ada cara lain. Karena dengan masuk ke dalam diri sendiri, maka kemungkinannya adalah kita akan ketemu dengan ego yang bilang, hello, mau main-main sama aku. Nah, orang-orang ini yang kita sebut orang-orang spiritual, kelebihan mereka itu, egonya sudah berhasil ditaklukkan. Dan proses penaklukan ego itulah yang disebut sebagai tahap-tahap perjalanan spiritual. Terserah mau diberikan nama apa. Dalam tradisi tasawuf itu cukup bagus ya, disebut sebagai bahasa Inggrisnya itu station. Station itu stasiun-stasiun yang harus dilewati, makom ya, makom yang harus dilewati. Itu bagus sekali kalau dilukiskan dalam tradisi tasawuf. Tapi semua tradisi spiritual bilang seperti itu. Makam yang harus dilewati sampai pikiran, perasaan, emosi yang nakalnya minta ampun itu, termasuk ego di baliknya, bisa takluk. Itu nggak gampang. Nah, tidak ada cara lain. Kita perlu berguru pada orang-orang yang sudah matang. Matang atau jadi sama dengan orang yang sudah mengakses jiwa terdalamnya, sama dengan orang yang egonya mati gaya. Nah, mereka ini egonya udah mati gaya semua, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam, terserah ya. Tapi kita harus realistis. Enggak gampang menjadi seperti mereka. Sulit. Dibutuhkan yang namanya tekad kuat. Bahasa Jawanya itu kas, bahasa Inggrisnya itu determination. Tanpa itu nggak bisa. Kenapa? Ego ini kalau dia sudah lemah, dia akan berusaha bertahan. Dia akan mati-matian bertahan. Cara kerjanya itu mulai dari sangat kasar sampai sangat halus. Sangat kasar itu ketika saya bilang misalnya ke Kang Abu belum tahu siapa aku ya. Nah, belum tahu siapa aku. Ini ego yang sedang bicara. Ada lagi yang jenis halus. Jenis halus itu ini apa namanya? Aku bukannya mau menyombongkan diri ya Kang Abu ya. Tapi saya, nah kalimat pembukanya aja tuh ya. atau di depannya ada kata-kata cuman mau ngingetin, nah gitu. Cuman mau ngingetin. Ini ego kerja tapi lebih halus. Ada yang lebih halus lagi ya. Kalau mau tahu lebih halus itu belajarlah pada Buya Sakur. Dia kenal betul gerak-gerik ego ini ya. Begitu. Nah, kalau kita lihat proses bagaimana latihan-latihan ini berkembang, itu sampai akhirnya sampai ke awam seperti generasi milenial ini telah melewati saringan. Jadi ada versi orisinalnya. Dalam tradisi tasawuf itu kita bisa sebut sebagai sufi tulen atau biarawan tulen lah dalam tradisi Hindu Buddha. Nah, itu versi orisinal.
Kemudian mereka melihat ada orang barat yang kayaknya bisa diberi versi orisinal, tapi nggak bisa sepenuhnya karena dia lahir dan besar dalam budaya lain. Nah, kepada orang ini kemudian diberi bentuk yang namanya adaptasi. Orisinal, iya, tapi kemudian dia sesuaikan dengan budaya di mana dia hidup. Ini contohnya, tokoh ini namanya John Crook, dia di Inggris, dia belajar Buddhis, lalu pulang mengajarkan Buddhis, tapi sudah disesuaikan untuk masyarakat Inggris. Lalu ada versi berikutnya, versi yang dikembangkan untuk awam, latihan awam tanpa disebut lagi ini dari Sufi, ini dari Buddhis, ini dari yoga, nggak disebut-sebut lagi seperti itu. Tapi yuk kita meditasi. Nah, sehingga semua orang sudah nggak kenal lagi asal muasalnya. Itulah yang kemudian salah satunya dikenal dengan nama mindfulness. Saya nggak tahu Bapak Ibu teman-teman semua pernah dengar ini belum? Mindfulness ini turunan dari ajaran Timur ya. Lalu ada bentuk aplikasi yang sering kita dengarkan itu, meditasi lewat aplikasi itu sudah versi bebas ya. Nah, saya tinggalkan versi asli ini. Kita ke versi yang dikembangkan di barat ya. Nah, yang umum kita kenali sekarang meditasi itu sama dengan mindfulness. Di barat sana ketika meditasi timur itu dibawa, nah yang mereka kenal itu yang namanya mindfulness. Yang kemudian juga dikenal namanya meditasi transendental. Orang-orang timur ini cukup bijak. Mereka lihat orang barat ini ingin belajar dunia spiritual tapi nggak punya kapasitas yang cukup. Karena itu diberi latihan-latihan yang simpel-simpel saja. Karena kalau diberi latihan berat mereka pasti kabur semua. Nah, karena itu beberapa orang barat datang ke timur belajar sufi, belajar meditasi zen, macam-macam meditasi Buddhis, meditasi yoga dan lain sebagainya. Pulang ke sana memodifikasinya. Bentuk modifikasi itulah yang dikenal dengan nama mindfulness dan meditasi transendental. Meditasi-meditasi ini berkembang dikhususkan untuk orang barat loh. Perlu dicatat ini. Bahwa kemudian berkembang di Indonesia ini menjadi lucu buat saya. Ajaran timur, ini coba lihat logikanya ya. Ada orang melihat kok orang timur itu hidupnya damai, tenang. Bisa nggak aku buat orang barat seperti ini? Kayaknya aku perlu pinjam deh metodenya. Metodenya dipinjam, dibawa ke barat, disesuaikan. Lalu orang Indonesia belajar metode itu, ini lucu buat saya. Balik lagi ya. Balik lagi. Import. Benar, import. Dan mereka nggak sadar bahwa itu diambil dari sini. Bagi yang mau sadar, saya beritahu sekarang bahwa dalam bahasa aslinya di timur, mindfulness ini itu berarti dalam bahasa Sanskerta itu smriti. Bahasa Palinya itu sati. Kalau mau diterjemahkan benar-benar ke dalam bahasa Inggris itu berarti remember, ingat. Kalau mau dibahasa Jawakan itu eling. Kalau mau dibahasa sufikan itu ya ingat adalah zikir. Nah, ketika mau diterjemahkan ke bahasa Inggris, aneh, masa metode latihan remember? Lalu mereka otak-atik istilah sampai akhirnya ketemu yang namanya mindfulness. Dari situlah kemudian mindfulness ini menyebar dan dikenal luas. Tapi kalau mau tahu istilah aslinya, remember, ingatlah siapa kamu sesungguhnya. Siapa dirimu yang sejati itu. Nah, ajakan untuk mengingat diri kita yang sesungguhnya itu, itulah semestinya ide dasar di balik mindfulness. Lalu meditasi transendental. Meditasi ini juga populer di barat. Kenapa? Karena seorang guru dari timur, guru yoga bilang, kayaknya orang barat ini perlu sesuatu yang memukau deh, supaya tertarik pada ajaran timur. Maka diajarin satu teknik di mana mereka tuh ngolah nafas, ditahan sedemikian rupa, pada titik tertentu badannya terasa lebih ringan dan mereka bisa loncat-loncat seperti ini. Nah, yang kayak gini ini disenangi di barat. Lalu suatu saat
orang timur, lucunya ini Kang Abu, orang timur yang kemudian menyebarkan ini ke barat ditegur oleh teman-temannya. Dibilang, kamu kok ngajarin yang kayak gitu sih ke mereka? Terus yang menyebarkan ini namanya Maharishi Mahesh Yogi. Dia bilang begini, bijaksana sekali. Dia bilang, saya beri mereka yang mereka mau, supaya mereka mendengarkan yang saya mau. Nah, artinya enggak apa-apa, saya kasih mereka dulu yang membuat mereka terpesona lah. Nah, dari situ kemudian saya pelan-pelan suntikkan ajaran asli timur ke mereka. Nah, yang mau saya katakan bahwa leluhur kita di sini tuh punya ilmu yang sangat penting bagi kehidupan, ya. Nah, seperti itu. Nah, sayangnya generasi sekarang ini sudah cukup jauh dan kita harus menerima kenyataan seperti itu, sehingga kita memang harus beradaptasi dengan teknologi dulu, dikenalkan lagi tentang meditasi, tentang pemahaman spiritual yang lebih dalam, karena memang zaman kita seperti itu. Kalau kita mau ngajak mereka mengikuti leluhur kita zaman dulu, ke Gunung Himalaya, masuk ke gua-gua, mungkin agak berat bagi anak-anak sekarang, pada kabur semua. Nah, karena itu saya benar-benar mendorong Kang Abu, bertahanlah dengan program seperti ini, spiritualitas dihidupkan, karena hanya dengan channel seperti anak-anak sekarang ini akan bisa dibantu untuk tetap hidup spiritualitasnya. Karena saya khawatir anak-anak sekarang ini tertarik betul ke dunia-dunia yang dangkal sekali. Kalau nggak diajak ke dunia ini, nanti mereka itu akan mengalami suatu krisis yang pernah terjadi di Amerika, yang akan saya jelaskan sebentar lagi, ya. Nah, kok bisa ajaran timur itu tumbuh dan mekar di barat? Sekarang saya cerita riwayatnya, sedikit historis ya, sedikit berkaitan dengan sejarah. Dulu di tahun 1893 sudah ada Wiwekananda ke Amerika, memberi pidato yang sangat terkenal tentang pentingnya kita orang-orang beragama ini bersatu, menyebarkan kebaikan, menyebarkan cinta. Dan dia dikenang di Amerika sana. Kemudian Yogananda menyusul di tahun 1920-an, mengajarkan yoga. Ada yoga yang namanya Kriya Yoga, juga nempel dalam masyarakat barat. Lalu di tahun 60-an guru Buddhis Thich Nhat Hanh dari aliran Zen ke Amerika, ke Eropa, nempel lagi ajaran timur di sana. Di tahun 70-an, Syekh Musafir Osak dari Turki ke Amerika, orang-orang di sana kemudian belajar tasawuf, bahkan universitas spiritual atau universitas transpersonal pertama di Amerika itu dibentuk dan didirikan oleh muridnya Syekh Musafir ini, yang namanya Syekh Ragib Al-Jarrahi atau Robert Fraser. Nah, jadi Institut Psikologi Transpersonal, Institut Psikologi Spiritual di Amerika pertama kali didirikan oleh seorang sufi. Nah, begitulah orang barat tersirami oleh ajaran-ajaran spiritual timur. Dan kita seringkali begitu mengekor pada barat. Ini harus disadarkan betul ini, ya. Nah, saya cerita sekarang. Di tahun 1960-an itu muncul generasi hippie, anak-anak muda yang pengen hidup bebas. Mereka sudah merasa nggak menemukan arti hidup, mereka mempertanyakan hidup ini, mereka merasa garing dengan agama yang diajarkan ke mereka, karena agama itu seharusnya membuat damai, tapi kok damainya nggak datang-datang. Maka muncullah gerakan anak muda yang pengen hidup bebas sebebas-bebasnya. Gerakan hippie pun bermekaran di Amerika, menular ke Eropa, lalu ke Asia. Nah, anak-anak muda ini rasa garing di dalam itu loh, kering, nggak terobati. Mereka cari macam-macam cara. Dengan musik, muncullah musik-musik rock di zaman itu. Ada yang lari ke obat-obatan terlarang, ada yang lalu ke pedalaman, mengkonsumsi obat-obat yang bisa nge-fly. Di Amerika Selatan itu ada cairan yang kalau kita masukkan ke badan kita itu, kita bisa nge-fly, namanya ayahuasca. Ada juga semacam tanaman jamur-jamuran, itu kalau kita bisa hirup, itu nge-fly juga. Dan itu mereka cari, katanya bisa membuat mereka bebas, bisa membuat mereka
merasa hidupnya lebih ada artinya ketimbang yang selama ini mereka jalani. Yang mau saya katakan, anak-anak muda itu di zaman 1960-an rasa hidupnya itu garing sekali, meskipun dalam tataran ekonomi mereka sudah dikategorikan orang-orang makmur di barat pada waktu itu, tapi rasa garing ini nggak bisa ditutupi. Nah, begitulah beberapa di antara mereka memang lari ke hal-hal yang merusak seperti yang saya katakan tadi, obat-obat yang buat mereka ngefly memang, tapi ujung-ujungnya badannya rusak, ya, nggak membawa mereka kemana-mana. Cuma rasa ngefly sesaat itu. Beberapa di antara mereka ke timur, belajar sampai ke perbukitan Himalaya sana. Orang-orang yang ke timur inilah, entah yang ada di Himalaya, entah yang ada di Myanmar, entah yang ada di, mungkin sampai ke Indonesia juga, saya nggak tahu. Mereka lah yang pulang kembali ke negaranya dan sekarang menjadi tokoh-tokoh spiritual penting di sana. Nah, berarti ajaran timur menyelamatkan mereka dari rasa garing. Ini kemudian ditopang oleh kemajuan teknologi. Spiritualitas sekian lama diabaikan, dianggap nggak ilmiah. Orang bilang dengan meditasi, dengan zikir, hidup kita tenang. Buktinya apa? Saintis kan kalau ditanya selalu buktimu apa? Ngomong toh, nggak ada buktinya. Jadi sekian lama spiritualitas itu dipergunjingkan sebagai sesuatu yang nggak ilmiah. Lucunya, di barat kemudian berkembang teknologi. Mereka lalu dengan teknologi ini meneliti macam-macam hal, sampai suatu saat ya, muncul yang namanya revolusi otak. Semuanya ada di otak. Kalau kamu bisa benar, kalau kamu merasa hidupmu damai, mari kita periksa otakmu, damai enggak? Kalau kamu merasa hidupmu penuh cinta, mari kita periksa pembakaran di otakmu, menyala enggak bagian yang disebut cinta itu? Nah, begitulah alat semakin canggih. Jadi orang dimasukkan ke alat-alat seperti ini dan di-scan otaknya, dan akan ketahuan apakah dia berbohong atau tidak. Akan ketahuan apakah dia itu benar-benar pecinta, akan ketahuan apakah dia itu pikirannya jorok melulu, ketahuan dari pembakaran-pembakaran di otaknya itu. Nah, juga ditemukan sejak tahun 70-an alat untuk mendeteksi gelombang otak. Gelombang otak itu kan kalau kita lagi ngobrol kayak gini cepat sekali nih. Nah, ini gelombang, namanya gelombang beta. Begitu kita mulai rileks, namanya gelombang alfa. Begitu semakin rileks, namanya gelombang theta. Begitu rileks banget, namanya gelombang delta. Nah, lalu ada satu gelombang yang namanya gelombang gamma. Gelombang ini nggak sembarang keluar. Dia hanya keluar di saat seseorang itu benar-benar tenang. Katakanlah, dia bersikir atau bermeditasi dan sampai pada level sangat tenang, nah gelombang otak itu akan keluar. Orang-orang seperti kita ini kadang-kadang saja munculnya. Pada saat kita lagi tenang-tenangnya, lagi ngopi-ngopi, lalu tiba-tiba dapat inspirasi. Mungkin pada saat Kang Abu dapat inspirasi, buat acara dialog positif. Mungkin pada saat itu gelombang gamma keluar. Nah, kita nggak sewaktu-waktu kedatangan gelombang itu. Masih ingat Einstein ketika menemukan teori relativitasnya, gelombang itu pasti datang. Masih ingat Newton ketika menemukan hukum gravitasi, gelombang itu biasanya datang. Nah, ketika kita berpikir kreatif, penuh inspirasi, pasti gelombang itu datang. Nah, ketika mereka memasukkan orang-orang yang rajin bermeditasi, mereka periksa otaknya, mereka kaget luar biasa. Gelombang gamma yang baru saja saya ceritakan tadi, yang kadang-kadang saja muncul pada kita, pada orang-orang ini kok nyala terus. Sejak itu mereka terkesima, spiritualitas itu ternyata nyata betul. Manfaatnya bagi kesehatan luar biasa. Nah, karena itu mereka meneliti orang Perancis ini yang lama mengasingkan diri di Himalaya, karena dia dulunya seorang ilmuwan sebelum menjadi pertapa. Dia calon profesor tapi berhenti, lalu mengasingkan diri di pegunungan, lalu ketangkap sama ilmuwan ini, dibawa ke Amerika, diperiksa otaknya,
dan bagian otak yang disebut otak kebahagiaan itu nyala terus. Sejak itu kalau kita buka Google, coba buka Google setelah ini, tulis the happiest man in the world, manusia paling bahagia di dunia, maka kita disodorkan wajah. Karena orang Amerika akrab dengan tradisi Buddhis dan yoga, saya yakin betul orang-orang sufi pun seperti itu, yang sudah sampai pada level dalam. Cuman mereka aja yang belum dibawa ke laboratorium. Ya. Yang mau saya katakan, spiritualitas menjadi sesuatu gitu loh, dilirik dalam ilmu pengetahuan. Karena alat tercanggih mereka berhasil membuktikan mereka ternyata orang yang hidupnya damai. Dulu kan ngomong doang, ngomong tok, nggak ada buktinya. Buktimu apa? Setelah mereka menemukan alat-alat ini, terbukti. Begitulah tokoh-tokoh psikologi transpersonal, termasuk yang saya munculkan sekarang namanya Shafrin. Dia bilang, ajaran timur mulai membuat barat menjadi lebih subur. Memang sih ada tahapannya supaya ajaran timur itu masuk ke barat pelan-pelan. Kita semua di barat sini senang dengan masuknya ajaran timur ke barat. Di Indonesia gimana? Padahal tokoh psikologi besar itu sudah ngingatin, sayangnya pemikirannya ini nggak sampai. Tokoh psikologi besar di barat sana namanya Carl Gustav Jung, kebangetan kalau nggak tahu, ini orang psikologi. Dia bilang, what the East knows about the human mind is at least 2000 years ahead of Western psychology. Apa yang psikologi timur ketahui tentang pikiran manusia 2000 tahun lebih maju daripada psikologi barat. Lalu dia bilang lagi, dia ceramah loh di depan psikolog, di depan psikiater di Inggris. Dia bilang begini, dia orang barat tulen, tapi kemudian tersentuh ajaran timur, menyaksikan sendiri ajaran timur, terpukau pada ajaran timur, lalu dia kembali ke barat. Dia bilang, we Europeans are not the only people on the earth. We are just a peninsula of Asia, where people have trained their minds in introspective psychology for thousands of years, whereas we began our psychology not even yesterday, but only this morning. Perhatikan, serat betul ini pengakuannya. Kita orang-orang Eropa bukan satu-satunya bangsa di bumi ini. Kita hanyalah perpanjangannya Asia. Perpanjangannya Asia. Di mana orang-orang di sana ternyata sudah melatih pikiran mereka lewat introspeksi selama ribuan tahun. Sementara kita baru memulai psikologi kita. Kita bahkan memulai psikologi kita bukan kemarin, tapi baru pagi ini dibandingin dengan yang ribuan tahun ya. Sekarang saya tutup nostalgia sedikit tentang dunia di masa lalu, bumi di masa lalu. Yang namanya Jawa, Sumatera, Kalimantan itu nggak ada. Ada suatu daratan besar sekali yang kemudian dikenal dengan nama Sundaland. Tapi kemudian di wilayah ini banyak terjadi bencana, kemudian permukaan air laut naik, sampai banyak wilayah di sini yang tenggelam, ya, di Sundaland ini. Nah, wilayah ini coba perhatikan yang serius wilayah ini. Mirip apa? Mirip belalai gajah. Sehingga dalam bahasa Sanskerta sun itu artinya trunk dalam bahasa Inggris, artinya belalai. Ada suatu wilayah yang seperti belalai. Disitulah pernah hidup manusia-manusia bijak. Pengetahuan mereka tentang dunia batin sudah sangat dalam. Kemudian setelah tenggelam, wilayah ini disebut India. Jadi India itu bukan India yang kita bicarakan sekarang. India itu sampai ke sini. Indonesia ini ya India juga. Nah, karena di sini nggak aman, banyak bencana. Kalau kita lihat sejarah letusan gunung di Sumatera Danau Toba itu dulu kan dahsyat sekali, sampai abunya bertahun-tahun mengelilingi dunia.
Nah, nggak aman memang daerah sini karena ada bencana. Secara alami manusia kalau nggak aman, cari tempat lebih aman, maka naiklah mereka ke atas. Pengetahuan yang dulu ada di sini dikembangkan jadi peradaban di tempat lain. Nah, begitulah kita ini dulunya bangsa yang besar, kemudian disebut India. Kalau ingat, orang-orang Indonesia yang belajar di Belanda di zaman dulu itu, kalau kita ingat ya, belajar sejarah, orang-orang Indonesia yang belajar di Belanda itu kemudian buat perkumpulan, termasuk Ki Hajar Dewantoro. Perkumpulan itu namanya Indiske Vereniging, bahasa Belandanya ini. Vereniging, Perhimpunan India. Padahal isinya orang Indonesia. India. Terus kemudian diganti Perhimpunan Indonesia, tapi dulu namanya Perhimpunan India. Mereka menyebut mereka India putra dari India. Bahkan ketika VOC muncul, masih ingat mungkin sejarah ada VOC ya, ada Nigde Oost-Indische Compagnie itu kan perusahaan yang ada di Indonesia, tapi disebut India Timur. Nah, begitulah kita ini dulunya seperti itu ya. Kemudian pengetahuan yang ada di sini itu dibawa ke sini, berkembang menjadi peradaban Lembah Sindu di India ya. Jadi kita memang punya ikatan sejarah yang kuat kok, Indonesia dan seluruh wilayah ini, sehingga dari Arab sana sampai sini itu dihitung timur. Itu satu kesatuan wilayah dulunya. Zaman dulu sekali namanya Jambu Dwipa. Jambu Dwipa itu dari Arab sana sampai ke sini. Nyambung itu, gak pisah ya. Bahkan yang disebut Turki itu masih masuk Asia di zaman dulu. Sehingga kalau kita buka peta zaman dulu, cari yang namanya Asia Kecil, Asia Minor. Itu adanya di sekitar Turki itu. Berarti Asia itu ya induknya peradaban. Itulah sebabnya Carl Gustav Jung tadi bilang, kita ini perpanjangan Asia aja kok. Gitu ya. Baik, begitu Bapak Ibu semua, teman-teman semua, semoga sharing hari ini menyadarkan kita bahwa kita ini makhluk spiritual, yang artinya di dalam diri kita ada sesuatu yang perlu kita akses tapi nggak gampang. Leluhur kita tuh jago-jagonya, jangan disia-siakan. Kalau ketemu yang masih hidup di antara kita, manfaatkan sebisa kita selagi mereka bisa bareng dengan kita ya. Nggak perlu belajar di barat-barat, itu belajar dari kita kok. Begitu Kang Abu, mudah-mudahan tidak tambah bingung ya. Bukan bingung sih Mas Hans, ini mind blowing banget, jadi apa ya, jadi jadi speechless gitu, ini luar biasa. Terima kasih Mas Hans, luar biasa malam hari ini. Saya rasa kita sama-sama merasakan hal yang sama ya, dahsyat banget gitu. Dibuka satu-satu dengan simple, jelas banget, direct gitu, dan wah, udah deh, ini saking banyaknya pertanyaan sampai bingung mau nanya yang mana dulu gitu. Ini seru banget gitu. Oke, Mas Hans, sekali lagi hatur nuhun atas presentasi yang luar biasa, dan saya rasa saya memohon kepada Mas Hans untuk tidak hanya kali ini untuk hadir ke Dialog Positif, tapi nanti mengulang-ulang, karena ini kayaknya harus diulang-ulang untuk kita bahas gitu. Nanti ke depan saya mohon waktunya untuk hadir. Setuju ya teman-teman ya, saya rasa ini nggak bisa sekali pertemuan selesai, itu nggak mungkin. Wah, ini sampai bahas tadi Sundaland aja itu kayaknya menarik banget tuh, gimana kita jadi gimana ya, jadi sedih iya, campur kesel dalam artian ini reimport gitu ya, yang tadi diceritakan bahwa semua datang dari kita gitu, dalam tanda petik gitu ya. Terus kita sekarang memuja-muja tentang mindfulness lah, tentang apa dan seterusnya. Padahal kalau tadi ngedengar cerita Mas Hans bahwa akar-akarnya juga nggak jauh-jauh dari leluhur-leluhur kita gitu, bahwa tadi juga Mas Hans berbicara tentang budaya Jawa lah dan seterusnya, itu yang benar-benar di dalamnya adalah penuh dengan ilmu kebatinan yang luar biasa gitu. Itu sih yang menarik gitu. Nah, mungkin kita akan berdiskusi Mas Han sama teman-teman, seperti biasa kita ada sesi diskusi. Teman-teman dipersiapkan kalau ada pertanyaan, ada apresiasi baik yang di YouTube atau maupun yang di Zoom, mau raise hand boleh, mau lewat chat juga boleh. Tapi saya ada pertanyaan, saya banyak sih pertanyaan yang saya pengen tanyain, tapi ini yang raise hand aja udah 3, terus ada beberapa pertanyaan yang masuk ke direct message gitu. Nah, dari saya ini aja Mas Hans.
tadi itu keren banget tentang analogi bahwa antara manas dan diri Atman atau sejati itu ya itu ada ego gitu ya, dan di mana si ego itu yang berperan, ego bisa benar-benar menaklukkan intelektual gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk menuju kepada diri yang sejati gitu ya. First step, langkah awal aja. Kan maaf banget ya ketika kita bicara beragama gitu. Orang religius belum tentu memiliki kesadaran spiritual yang baik gitulah kira-kira sederhananya gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mensinkronkan dengan ya di sini ada religius, di sini juga ada budaya, di sini juga ada science, di sini juga ada macam-macam gitu ya, seni dan seterusnya, sehingga kita bisa benar-benar menembus dinding ke diri sejati kita untuk bisa mengenal ego itu, dan ya itu tadi menuju kepada jalan spiritual. First thing-nya itu apa? First start-nya untuk itu seperti apa sih? Gitu. Mangga silakan Mas Hans. First thing-nya ada ucapan, saya ambilkan dari ucapan Jawa ya, saya ambil dari salah satu pujangga di Jawa, Mangkunegara 4. Dia bilang, ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas. Ilmu itu ilmu batin, ilmu spiritual. Hanya bisa kita lakukan kalau kita latihan. Tidak ada cara lain. Latihan nggak mungkin berjalan tanpa niat kuat. Nah, determination ini penting. Nah, determinasi dulu, niat bahwa saya mau kenal diriku, itu paling penting. Niat ini harus ditanamkan. Dulu ingat Siddhartha Gautama, itu keliling India, belajar macam-macam teknik yoga, sampai kurus kering, hampir mati, sampai suatu saat dia sudah pasrah sepasrah-pasrahnya, dia bilang saya harus ketemu diriku. Satu saat di bawah pohon, dia duduk, niat satu-satunya hanya 2 kemungkinan di sini. Atau saya mati, atau saya paham diriku. Saya nggak mau berdiri, saya nggak akan pernah bangkit. Sampai pada titik tertentu, kesadaran itu keluar, yang kita sebut sebagai pengalaman kekosongan. Nah, semuanya bermula dari niat dulu. Jangan main-main dengan niat ini. Kalau niat itu sudah dimantapkan betul, dan dijaga diri, dia kan digoyangkan oleh ego itu. Beneran nih, mau spiritual nih. Ego itu akan macam-macam cara, dia akan narik kita, beneran nih, serius nih gitu ya. Nah, jaga diri, jaga niat itu dulu saja. Niat itulah yang kemudian mempertemukan kita dengan siapa yang kita nggak tahu gitu loh Kang Abu. Pasti dipertemukan. Mau ketemu siapa itu urusan nanti, tugas kita tuh cuma jaga niat. Niat inilah yang membawa kita ke seseorang, kita nggak tahu siapa dia. Seperti itu. Ya, bahwa latihan-latihan diperlukan di jalan, iya. Tapi kalau latihan tanpa niat nanti gembos sendiri. Karena itu niat, bahwa di dalam saya ada yang namanya jati diri. Saya mau ketemu, saya mantap betul mau ketemu itu, apapun yang terjadi dalam hidupku, dalam rangka itu. Selebihnya biarkan hidup membawa kita ke suatu tempat, gitu ya. Mantap, keren Mas Hans, mantap, luar biasa. Wah, saya banyak banget yang pengen saya tanyain nanti ya di pertemuan berikutnya. Oke, atur nuhun Mas Hans. Kita ke Mas Aryo, silakan Mas Aryo. Ya, jadi saya ingin menanyakan 2 hal. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi saya perhatikan ada contoh tentang orang-orang yang bertapa ya. Kemudian ada pandangan sebagian orang seperti ini, orang bertapa ini kok sepertinya egois ya, karena cuma mikirin diri sendiri, mereka nyepi, mereka ya ngumpet lah istilahnya jauh dari orang lain gitu. Kayak cuma mikirin diri sendiri, padahal kalau ini saya ambil contoh ajaran agama Islam bahwa katanya sebaik-baiknya orang adalah yang berguna untuk orang lain. Jadi kalau misalkan menyepi tapi jadinya tidak bertemu dengan orang lain, tidak berinteraksi dengan orang lain, terus gimana caranya dia bisa membuat orang lain jadi lebih baik hidupnya itu. Ada bagaimana menurut pandangan seperti itu, seperti apa pendapatnya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, masih ada hubungannya dengan pertanyaan pertama. Jadi katanya keheningan, ketentraman gitu ya, itu bisa dilakukan dari berbagai cara. Tadi disampaikan kan seperti semedi ya. Tapi juga ada cara lain katanya nih yang lebih advance, yang lebih tingkatnya lebih tinggi. Karena dia kalau sudah mencapai titik ini,
orang bisa tenang hatinya kapanpun dimanapun sepanjang dia mau gitu. Jadi kalau memang itu benar ada tahapan seperti itu prosesnya seperti apa supaya bisa mencapai titik yang tertinggi itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aryo. Langsung boleh direspon Mas Han, silahkan. Baik, pertanyaan pertama tentang bertapa ini kok terkesan egois. Sebenarnya bukan bertapanya yang penting. Bertapa itu hanya sesuatu yang kelihatan di kita, bahwa seseorang masuk ke gua terus menyendiri. Bukan, itu bukan yang penting. Yang penting itu mau mendiamkan diri supaya manasnya tadi tenang. Pikiran, perasaan, emosi, perasaan itu ngendap, tenang, supaya terkoneksi dengan jiwa, atman, dan lain sebagainya itu. Itu misi mereka. Kalau saya lakukan di dalam rumah, itu bunyi piring seringkali terdengar. Tetangga kemudian membanteri suara speakernya. Artinya secara alami itu saya terdorong cari tempat yang lebih tenang. Nah, gua itu perlu dilihat bukan sebagai sesuatu untuk ngumpet dari dunia, itu tempat untuk menenangkan pikiran, perasaan, emosi tadi. Pada titik tertentu sudah tenang, masa di situ terus? Ya balik lagi ke masyarakat, sudah berenergi. Nah, energi itu bisa disebut sebagai energi spiritual. Saya pikir aktivitas bertapa itu ini bahasa lokal ya, yang kalau mau dicari dalam semua tradisi religius selalu ada ya. Saya ingat misalnya Buya Syakur di Indramayu itu ada tradisi tahunan yang disebut kholwat ya. Itu juga betul. Bertapa dalam rangka menenangkan diri, dalam rangka terhubung dengan dunia spiritual. Jadi intinya itu terhubung dengan dunia spiritual, metodenya dengan cara seperti itu. Pada akhirnya mereka akan kembali ke masyarakat lagi dengan wajah yang bukan wajah sebelumnya. Wajah sebelumnya wajah kisruh, sekarang kembali dengan wajah tenang. Siapa yang nggak senang lihat orang tenang? Nah, itulah yang menjadi manfaat yang kita rasakan langsung, bahwa ada orang-orang berwajah tenang di antara kita. Ya, mereka tenang nggak bisa tanpa bertapa seperti itu. Bertapa itu mutlak untuk ketenangan batin, ya. Apapun namanya, ini salah satu istilah aja bertapa. Jadi bertapa itu nggak egois, justru dalam rangka semakin bermanfaat bertapa itu. Begitu ya. Dalam rangka semakin kelihatannya egois, kelihatannya, tapi dalam rangkanya itu loh luar biasa ya. Terus yang kedua, tentang bisa damai sewaktu-waktu. Ya, kita harus belajar pada tokoh spiritual yang sudah menceritakan ke kita bahwa level kedalaman itu kan ada tuh level-levelnya. Nah, kalau sudah mengakses level tertinggi, pastilah damai di mana-mana. Nah, damai itu kan karena kita mengakses dunia batin kita yang terdalam. Kemanapun kita pergi, ya di situ kita membawa jiwa yang sama. Berarti dimanapun kita potensial tenang. Damai itu nggak ditentukan tempat kok, ya, nggak ditentukan tempat. Saya sudah sering kali ketemu orang di tempat-tempat wisata yang menurut saya bagus, seharusnya wajahnya segar, tapi malah berantem di situ. Berarti bukan tempat yang nentuin. Nah, suasana hati kita sendiri, kembali lagi belajar menenangkan pikiran, perasaan, emosi itu. Bagaimana caranya? Niat dulu deh. Ini pertanyaannya Kang Abu tadi. Kembali ke situ, niat dulu aja. Sampai kemudian dari waktu ke waktu, dalam caranya sendiri kehidupan mengatur kita menjadi lebih tenang ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Mas Hans, mantap. Berikutnya Syalkaf, silakan. Bib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya beri tanggapan satu dan kemudian ada pertanyaan. Pertama, ini saya melihat ada kaitan, meskipun tadi pembicara narasumber mengisyaratkan itu ya, ada kaitan sangat erat antara psikologi transpersonal ya dengan tasawuf ya, dengan kajian ma'rifat. Misalnya ketika bicara tentang wujud manusia tadi, Dr. Hans tadi mengisyaratkan bahwa manusia itu diibaratkan kejiwaan manusia seperti gunung es tadi, yang sebetulnya yang dalam itu yang tidak kelihatan. Maka dalam tasawuf misalnya manusia itu dibagi menjadi 7 tahapan dalam diri manusia. Misalnya ada nafas, ada qalb, ada akal, ada ruh,
ada sir, ada khofi dan akhfa seperti itu ya. Artinya menunjukkan kedalaman manusia yang luar biasa. Ini menarik kalau memang nanti ada ditemukan relasi dan saling menafsirkan, barangkali akan terurai sebetulnya manusia itu seperti apa, baik dalam tinjauan tasawuf dan psikologi. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, Pak Hans, tadi saya ingin mendengar salah satu, saya membaca artikel dari Stan Grof, mohon dikoreksi kalau saya salah baca, nama Stanislav Grof atau dibaca Stan Grof ya. Salah satu katanya ini benar Kak, dia ini adalah salah satu tokoh psikologi transpersonal. Nah, dia membela bahwa manusia itu memang sisi manusia bukan hanya fisik, otak manusia, ada hal-hal yang metafisik. Dan dia katanya melawan sebagian ilmuwan dari kalangan fisikawan kuantum katanya, yang menolak adanya aspek metafisik daripada manusia yang itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan juga kaitannya pengalaman spiritual itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, saya ingin dengar uraian dari Dr. Hans tentang bagaimana pembelaan orang Stan Grof ini yang katanya salah satu pendiri psikologi transpersonal ini. Katanya saya baca ini tahun 1969 dia mendirikan mendirikan majalah psikologi transpersonal. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang terakhir, dalam kajian psikologi transpersonal tentu ada polemik. Dan setiap disiplin itu ada polemik. Saya ingin dengar polemik terkini di dalam ilmu psikologi transpersonal, terutama dari kalangan pendirinya ya. Seperti apa sih polemiknya, dan serangan-serangan yang ditujukan, tentu ada serangan-serangan ditujukan kepada psikologi transpersonal ini seperti apa yang sekarang, dan bagaimana pembuktian para tokoh transpersonal untuk membela diri dan membuktikan memang aspek metafisik manusia itu memang nyata dan bisa dibuktikan. Itu saja Dr. Hans. Terima kasih. Thank you, Syekh. Terima kasih. Silakan, Mas Hans. Terima kasih Habib Cinta untuk pertanyaannya yang tajam betul ke arah transpersonal ya. Saya senang sekali dengan deskripsi tentang 7 tahapan dalam tasawuf tadi, dan betul sekali kalau kita kembali ke gambar tadi, gambar ini, maaf, agak pusing ya. Seru tapi iya, seru. Ini asik nih. Asik nah, banget. saya lupa tadi. Bersyukur sekali Habib Cinta memunculkan kaitan antara psikoanalisis atau psikologi ketidaksadaran dengan dunia tasawuf. Saya lupa menyampaikan tadi bahwa jauh di dalam sini ada suatu pusat yang dalam bahasa Inggris itu disebut self. Hurufnya huruf besar kalau nulisnya ya, self, diri terdalam, jauh di dalam sini. Nah, untuk mengakses ini nggak gampang, karena kita harus melewati semua ini. Tapi gambarannya juga nggak sedetail yang dikatakan oleh Habib Cinta tadi, cuma dikatakan yakinlah, jangan menyerah dengan gangguan-gangguan di dalam diri kita, jangan menyerah. Karena di baliknya itu tersimpan yang namanya jati diri. Perjalanan ke sana agak rumit memang, karena kita diganggu oleh emosi-emosi ini yang digawangi oleh yang namanya ego itu. Dia akan menghalang-halangi kita. Nah, di dalam sini tersimpan itu. Tapi dari apa yang dikatakan Habib Cinta tadi, ada tahapannya ketika mau masuk ke inti itu. Nah, mungkin di situ kaitannya, Habib ya, bahwa ketika kita mau masuk ke inti itu ada tahapannya yang kemudian dilukiskan dengan cukup detail dalam tasawuf sebagai tahapan-tahapan 7 tadi. Di psikologi barat harus diakui untuk sampai ke situ nggak sedetail
ajaran timur termasuk tasawuf ya. Tapi dunia itu ada, diakui. Nah, sekarang pertanyaan kedua tentang Stanislav Grof. Tadi di atas kalau kita ingat ada 4 aliran ya. Pertama psikoanalisis, yang kedua itu behavioral, yang ketiga itu humanistik. Nah, humanistik ini yang kemudian berkembang menjadi transpersonal. Tokoh pendiri humanistik sama dengan tokoh pendiri transpersonal, namanya Abraham Maslow. Dulunya ketika dari humanistik ini mau dikembangkan jadi spiritual, Maslow itu memilih istilah transhumanistik, bukan transpersonal. Tapi kemudian dari mulutnya Stanislav Grof ini keluar kata transpersonal. Terus Maslow bilang, nah itu bagus tuh. Nah, sejak itu muncul istilah transpersonal. Jadi kalau manusia masih hidup di wilayah pikiran, perasaan, emosi yang gak karu-karuan itu, dia disebut manusia personal. Tapi kalau itu sudah tenang, dia loncat ke dunia spiritual. Loncatan itu yang namanya transpersonal. Trans itu kayak loncatan, ya, kayak loncatan. Nah, ketika dia sudah melewati itu, transpersonal. Dari situlah kemudian muncul istilah transpersonal, dan betul psikologi barat itu masih mempertanyakan ini. Karena mereka sibuk bicara tentang pikiran, perasaan, emosi, gimana ini orang jadi nggak percaya diri karena apa, orang mengalami marah karena apa, masih sekitar situ. Orang-orang transpersonal melewati itu, ya, sudah loncat karena mereka sudah berlatih menenangkan pikiran, perasaan, emosinya. Bahwa ditentang, ya, bagi yang nggak paham itu normal. Karena kalau dia paham dia nggak akan tentang. Justru karena nggak paham dia tentang. Jadi yang lebih spiritual lebih sabar biasanya, didiamin aja, mudah-mudahan suatu saat kamu lihat yang aku lihat gitu. Mudah-mudahan suatu saat kamu ngerti yang aku ngerti, gitu aja sih biasanya orang-orang transpersonal. Terus yang metafisik ini mungkin bisa disambung dengan transpersonal, karena kata Yunani meta di bahasa Yunani itu sama dengan trans, sama. Meta trans itu kata yang mirip akarnya, melampaui yang disebut pikiran, perasaan, emosi itu. Nah, bahwa Stanislav Grof ini berperan penting, ya, dari cerita saya tadi, istilah transpersonal itu keluar dari dia dan dikonfirmasi. Itu bagus istilah itu ya. Bahwa kemudian ditentang, ya, oleh orang-orang yang belum mengerti, mudah-mudahan pelan-pelan ngerti. Karena memang mereka besar dalam tradisi barat. Ketika ada orang barat yang terakses dengan ajaran timur, wajar kalau kemudian nggak ada yang tentang ya. Apakah itu polemik? Ya, polemik bagi yang nggak mengerti. Mudah-mudahan sudah menjawab ya. Makasih. Oke, terima kasih Mas Hans, asik nih. Ini harus nanti kita bahas sesi khusus ya. Ini khusus untuk nanti apakah tentang alam bawah sadar, tentang lapisan, nanti insya Allah tasawuf hubungannya sama psikologi gitu ya. Psikoanalisis gitu nanti. Oh, itu kayaknya seru banget nanti kita bahas. Atur nuhun. Mantap, luar biasa. Matur nuhun. Ibu Anja, silakan. Selamat malam, Mas Hans. Selamat malam. Malam, Bu. Silakan, Bu. Apa ada hubungannya tingkatan emosi, kecerdasan, depresi dengan makanan yang dikonsumsi oleh diri kita? Karena kan ada orang kuno dulu bilang, kalau kamu ingin menurunkan emosimu, kurangi yang bernyawa untuk supaya kamu lebih fokus, lebih konsentrasi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Silakan, Mas Hans. Apakah ada hubungan antara makanan dan kondisi psikis kita, kondisi mental kita, emosi-emosi itu ya? Ya memang ada. Kita adalah apa yang kita minum, kita adalah apa yang kita makan, kita adalah apa yang kita pikirkan. Nah, pikiran mempengaruhi kondisi kita, makanan pun punya pengaruh seperti itu ya. Makan sambal jelas pengaruh ya ke kondisi pikiran, perasaan, emosi kita. Minum dengan komposisi kimia tertentu di dalam minuman itu jelas punya pengaruh ke kita ya, seperti minum
dengan kadar gula yang banyak jelas menambah semangat memang, tapi juga bisa merusak. Nah, menyangkut makanan, ya ada makanan-makanan yang punya energi dalam ajaran Timur tuh, semua benda itu kalau kita pakai bahasa Sanskerta, dia punya energi yang terbagi menjadi 3 energi yang namanya energi agresif, ya, itu disebut energi tamasik, ada energi yang menenangkan, energi satwik, ada energi yang berbuat kita bermalas-malasan, nah itu ada semua tuh, energi tamasik. Kalau mau ilmu tentang itu, mungkin bisa membaca sedikit tentang Ayurveda. Ayurveda itu ajaran kuno tentang bagaimana hubungan antara badan dan makanan, bahwa ada makanan yang bisa memicu gejolak emosi panas, ada makanan yang bisa mendinginkan, tapi lagi-lagi itu hanya salah satu yang mempengaruhi pikiran yang terutama. Belakangan ini ilmuwan lebih menekankan itu, jaga pikiranmu. Nah, jaga pikiran. Karena beberapa misalnya ya, beberapa orang Buddhis itu ada juga yang makan daging, ya, ada yang makan daging. Jadi intinya pikiran mempengaruhi, minuman mempengaruhi, makanan juga ada pengaruhnya, ya, ada pengaruhnya. Saya nggak akan masuk lebih detail ke situ. Tapi kalau pertanyaannya ada pengaruhnya, ya ada pengaruhnya. Gitu. Terima kasih Mas Hans. Lagi-lagi nanti kita akan kupas tuntas ya, pelan-pelan nanti satu-satu. Thank you Mas Hans. Oke, berikutnya Mas Dery Kurniawan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan kasih Mas Dery. atas kesempatannya Kang Abu. Mas Hans, ingin bertanya, menurut Mas Hans sendiri, religiusitas itu ada hubungannya terhadap spiritualitas nggak sih? Nampak kayak memang orang yang tidak religius banget, tapi dia punya daya spirit yang bagaimana itu dari dirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai ego. Ego ini memang harus pesan Mas Hans di babak belur gitu. Kalau bisa dibuat mati gaya. Nah, memang nggak dikatakan bahwa ego ini tidak bisa dibunuh gitu kan. Tapi ego ini bisa diberdayakan tidak? Ego ini bisa diajak join mengikuti dengan apa yang diarahkan yang kita mau gitu. Ego itu tuh tidak menjadi hal yang negatif gitu kesannya. Terus berkaitan dengan psikologi spiritualitas ya, mengarah ke orang yang sufi, orang tasawuf. Kayaknya bagi saya, apakah menurut Mas Hans saya langsung ya, mungkin tidak beberapa atau semuanya itu akan masuk ke dalam transpersonal secara kolektif gitu. Maksudnya semua orang tuh sufi gitu, semua orang itu tuh menjadi transenden. Nah itu yang sebab saya lihat pun kayaknya okultis kaum satanik pun juga punya spiritualitas gitu, dalam artian dia punya daya juga untuk bisa diaplikasikan spirit. Terima kasih. Oke, thank you Mas Dery. Wah, pertanyaannya menarik banget nih. Silakan Mas Hans. Waduh, Kang Abu kok numpuk orang-orang pintar di sini ya. Baik ya, senang saya bahwa yang berkerumun di dekat Kang Abu itu orang-orang yang pertanyaannya tajam-tajam ya. Saya coba pakai whiteboard aja untuk lebih jelasnya ya. Oke. Saya perjelas dulu biar kata spiritual ini nggak digunakan secara liar. Ini dari bahasa Latin spiritus. Spiritus, bahasa Latin, yang kalau dicari padanannya dalam bahasa Indonesia itu roh, mungkin dari kata ruh bahasa Arab ya. Padanannya jangan disamakan. Sehingga kalau kita buat menjadi kata sifat, dia menjadi spiritual. Dan ini kalau dikata sifatkan menjadi rohania. Dalam bahasa Inggris, ketika kita bicara tahapan-tahapan jiwa, mereka bilang body. Di dalam body ada mind,
Di dalam mind ada soul, di dalam soul lagi lebih dalam namanya spirit. Nah, body, mind, soul, and spirit. Berarti spirit inilah yang disebut ruh, ini yang disebut jiwa terdalam, dan lain sebagainya. Jadi manusia spiritual adalah manusia yang terhubung dengan spiritusnya, terhubung dengan jiwa terdalamnya. Nah, dalam rangka itulah kita menggunakan istilah spiritual. Bahwa dalam perjalanan kita menemui spiritus ini, ada pengalaman-pengalaman yang bisa disebut sebagai pengalaman-pengalaman okultis, atau pengalaman-pengalaman supranatural, atau pengalaman-pengalaman apapun yang sejenis itu ya. Nah, itu memang ada, tapi dalam perjalanan menemui spiritus, menemui ruh. Apakah itu perjalanan spiritual? Boleh dibilang begitu, tapi dalam rangka ke spiritus. Itu sebabnya ya, dalam beberapa tokoh spiritual yang saya temui, mereka mengaku itu ada, tapi jangan bermain-main dengan itu, karena perjalananmu bisa terganggu. Itu kayak jalan dari satu kota ke kota lain, di tengah jalan itu ada pameran gitu loh. Jangan mampir, hati-hati, jangan mampir lama-lama, nanti malah perjalanannya nggak bisa dilanjutkan lagi. Nah, begitu. Apakah itu perjalanan spiritual? Boleh dalam rangka, mau nggak mau kita bisa lihat itu. Tapi dalam rangka, kalau mandek di situ hati-hati. Biasanya sudah sulit melanjutkan perjalanan. Kebanyakan sudah nggak melanjutkan perjalanan lagi, karena sudah terpukau oleh tipuan-tipuan yang ada di situ. Begitu soal spiritual ya. Nah, waktu saya dulu di Inggris ada slogan yang terkenal itu. Pada orang-orang barat yang tadinya beragama, terus masih tertarik dengan dunia spiritual, ketika ditanya, apa agamamu? Dia bilang, I am spiritual but not religious. Nah, I am spiritual but not religious. Tulisan saya jelek karena pakai mouse nih, Kang Abu. Iya. But mudah-mudahan bisa baca semua ya. But not religious. Aku itu spiritual, tapi aku nggak religius. Nah, tapi kalau religius ya otomatis spiritual. Dengan kata lain, spiritual itu istilah generik, istilah umum yang bisa kita pakai bagi siapapun, mau dia ateis ya bisa aja, kenapa enggak dia spiritual. Kalau dalam rangka haus ketemu dirinya yang terdalam, tapi dia mengatakan diri ateis, bisa saja. I am atheist but spiritual. Nah, tapi kalau religius biasanya religi di mana-mana itu selalu mengantar kita ke jiwa yang paling dalam, berarti ya spiritual juga. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan nggak dikacaukan lagi, spiritual itu istilah umum yang menampung ya, tapi kalau religius ya otomatis spiritual. Biasanya begitu ya. Yang kedua menyangkut ego. Ego itu menindas kita kok, ya, menindas kita. Dia selalu mementingkan diri sendiri, aku sentralnya. Aku nggak peduli sama perasaanmu, mauku, karepku, keinginanku, ku. Sehingga dalam dunia spiritual, aku ini dibagi dua. Aku yang mauku sama aku yang semestinya maunya ruh itu, ya. Mudah-mudahan nggak kacau di sini, sehingga diri itu dibagi dua, diri yang egois sama diri yang spiritual. Nah, istilah aku di sini kalau dalam pengertian ego itu negatif biasanya dalam dunia spiritual. Tapi kalau aku, di mana aku melihat diriku hanya sebatas wayang yang digerakkan oleh dalang, nah itu juga aku. Tapi bukan aku yang mementingkan diriku. Aku yang digerakkan oleh dalang, yang adalah Tuhan, Allah atau apapun lah istilahnya yang kita sepakati di dalam tradisi kita masing-masing.
Ketika akuku, bukan karena mauku, bukan karena kebanggaanku, tapi aku merasa aku bergerak karena merasa diri wayang yang digerakkan oleh dalang. Nah, itu juga aku, tapi bukan ego. Nah, jangan dikacaukan ya, aku yang ego dan aku yang digerakkan oleh dalang. Aku yang digerakkan oleh dalang ini yang semestinya makin lama makin hidup dalam diri setiap orang kalau ingin menjadi spiritual. Gitu ya, ada dua diri yang ego itu yang kita perlu gebukin, dan yang dihidupkan. Kalau itu digebukin secara alami kalau diri ego digebukin, yang muncul diri spiritual tadi yang digerakkan oleh dalang itu. Lalu sufi, tasawuf, apakah selalu berkaitan dengan transpersonal? Iya, kalau kami belajar transpersonal kami ngundang guru-guru sufi itu. Itu sebabnya ya, ketika menonton beberapa guru sufi di Indonesia ini, ya saya senang karena terhubung dengan dunia spiritual, sangat terhubung. Bahkan mereka bicara spiritual yang bukan spiritual yang level dangkal, dalam banget. Jadi intinya kalau kami orang transpersonal mengundang orang-orang sufi, berarti kami berguru ke mereka. Kalau kami berguru ke mereka, berarti kami menganggap ilmu dari mereka penting buat kami. Kalau kami menganggap ilmu dari mereka penting buat kami, ya kami tergantung ke mereka. Seperti sederhana itu, Kang Abu. Saya kira itu saja. Oke, terima kasih Mas Hans. Ini pertanyaan sebetulnya masih banyak, tapi ini kita sudah overtime. Harusnya 21.10 lah maksimal, tapi ini karena seru banget, hatur nuhun. Ini udah 21.24, jadi pertanyaan dari Mas Dery tadi itu adalah pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf teman-teman untuk pertanyaan yang tidak bisa dibahas malam hari ini, tapi nanti insya Allah Mas Hans akan kembali lagi ke Dialog Positif. Oke, Mas Hans, hatur nuhun, terima kasih banyak. Dan seperti biasa, pemateri-pemateri yang hadir ke Dialog Positif selalu memberikan final statement. Oleh karena itu, malam hari ini, final statement untuk episode 293. Silahkan, Mas Hans. Yakinlah, kita adalah makhluk spiritual. Makhluk yang di dalamnya ada spiritus, bahasa Latinnya. Mau disebut apapun, dia adalah jati diri kita, ada itu. Bahwa dia terasa nggak ada, ya seringkali kayak gitu. Tapi paling nggak pertemuan kita dengan Kang Abu malam hari ini memperjelas kenapa jati diri itu nggak terasa. Bahkan bisa kita katakan nggak ada, bukan nggak ada, dia tertutupi oleh pikiran, perasaan, emosi yang digerakkan oleh ego kita masing-masing. Emosi normal pada manusia, pikiran pun begitu, perasaan pun begitu. Ego ini yang ditaklukkan sehingga pikiran, perasaan, emosi kita tidak lagi digerakkan oleh ego, tapi oleh spiritus itu. Ketika itu terjadi, itulah yang disebut pribadi yang spiritual. Dan semoga kita semua ke sana. Jangan sia-siakan orang-orang spiritual di sekitar kita yang bisa menarik kita ke arah spiritus itu. Itu Kang Abu, makasih. Sip. Mas Hans, sekali lagi hatur nuhun pisan, terima kasih banyak. Dan sekali lagi saya mohon untuk bisa hadir lagi kembali ke Dialog Positif Ya, kalau as soon as possible. Ya, makasih, terima kasih. makasih. Boleh tepuk tangan untuk Mas Hans, Ibu dan Bapak, sahabat Dialog Positif dimanapun berada. Seru ya malam hari ini kita, dapat banyak banget, dapat perspektif yang luar biasa dari segi psikologinya, dari segi spiritualnya. Wah, pokoknya malam hari ini super deh. Alhamdulillah, kita bersyukur. So, poin penting adalah tadi niat, itu yang paling penting gitu ya. Dan saya akan menutup dengan statement bahwa kalau muridnya siap, gurunya pasti akan datang. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Senin ya, kita libur dulu beberapa hari. Oke, Mas Hans, boleh kita foto dulu sebentar ya, jangan dulu kemana-mana. Ibu dan Bapak yang mau buka videonya boleh kita foto. Recording Biasa stopped. Ibu dan Bapak nggak tahu ada di page berapa, tapi hitungan ketiga senyum aja. Alright, so page pertama. Oke, 1, 2, smile. Asik. Page kedua, 1, 2, smile. Alright, page ketiga. Page ketiga udah geng daster semua ya, nggak usah smile juga nggak apa-apa. Oke, page terakhir. Oke, 1, 2, 3, 4 sudah semua tercapture dengan baik. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mas Hans. Mas Hans sehat-sehat, salam buat keluarga. Terima kasih atas ilmunya malam hari ini yang sangat luar biasa. Sekali lagi, terima kasih. Baik, Ibu dan Bapak, kita istirahat dulu beberapa hari sampai ketemu hari Senin. Seperti biasa kita akan belajar bersama lagi dimulai dari hari Senin. Acara resminya udah selesai seperti biasa.
kita dengerin lagu terakhir sama ada satu quotes yang mungkin membawa kita atau memberikan kita inspirasi. Enjoy the song and enjoy the quote.